Tunjangan tenaga medis pemerintah ini telah menentukan besaran insentif yang diberikan kepada tenaga medis yang menangani COVID-19. Pada Kamis lalu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merumuskan besaran tunjangan untuk para medis. Presiden Joko Widodo menerangkan besaran insentif untuk masing-masing tenaga medis. Untuk dokter spesialis sebesar 15 juta rupiah, dokter umum atau gigi sebesar 10 juta rupiah, bidan atau perawat sebesar 7.500.000 rupiah, dan tenaga medis lainnya sebesar 5 juta rupiah. Kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta, bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar 300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan status tanggap darurat COVID-19 di Jakarta dan imbauan kerja dari rumah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tengah merumuskan bantuan kepada masyarakat pekerja harian. Anies sudah memiliki data untuk calon penerima bantuan. Dilansir dari detik.com, Anies mengatakan akan ada 1,1 juta orang yang akan menerima bantuan. Sekitar 6,1 triliun rupiah dialokasikan pemerintah untuk pemberian insentif bagi tenaga medis yang sedang berjuang menangani wabah corona. Mulai dari asuransi hingga santunan akan diperoleh sesuai dengan tugas dan bidangnya. Tepatkah langkah ini dan bagaimana skema penyalurannya? Apakah juga sepadan dengan pengorbanan yang diberikan? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber yang akan memberikan konfirmasi malam ini. Yang pertama Dhani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama KSP, dan juga ada Hermawan Saputra, ahli kesehatan masyarakat. Kita sudah terhubung dengan Mas Hermawan. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, apa kabar Mas? Sehat Mas ya? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Mas, kita mulai dialog kita malam ini. Saya juga menunggu bagaimana dari Pak Dhani Amrul Ikhdan ini, tenaga ahli utama KSP sebagai wakil pemerintah, untuk menjawab diskusi kita malam hari ini. Tapi saya ke Mas Hermawan dulu. Dengan insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah, bagaimana kemudian respon masyarakat atau sebagai wakil dari yang mengamati kesehatan masyarakat, atau apa perspektif ini yang Anda cermati? Baik Mas Ferdi, terima kasih. Pertama, ini merupakan langkah yang cukup baik, walaupun insentif ini sebenarnya tidak menjamin bagaimana kualitas dan kecepatan layanan itu sendiri. Ya. Insentif ini diberikan sebagai sesuatu penghargaan yang wajar saja dalam kondisi darurat atau tanggap siap siaga seperti ini, sebagai motivasi tambahan atau secondary motivation. Tetapi primary motivation atau motivasi utama sebenarnya adalah penyelamatan jiwa manusia itu sendiri, di mana seluruh tenaga kesehatan, baik Ikatan Dokter Indonesia, perawat melalui PPNI-nya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, bidan melalui IBI-nya, dan semuanya itu berkomitmen sebesar-besarnya untuk menyelamatkan jiwa dan masyarakat Indonesia. Jadi motivasi yang paling utama tentu adalah motivasi kemanusiaan, tetapi kalaupun ada insentif atau motivasi tambahan ini adalah sesuatu yang wajar saja dalam keadaan tanggap darurat. Hanya saja, Mas Ferdi, saya perlu menyampaikan bahwa penggunaan angka-angka dalam insentif ini, baik tenaga medis spesialis, dokter umum, ataupun tenaga non-medis gitu, ini harus secara proporsional dan secara terukur, karena layanan untuk COVID-19 sekarang ini banyak yang kami deteksi kadang underreporting. Artinya ada beberapa layanan yang dilakukan di rumah sakit swasta atau fasilitas kesehatan di luar jangkauan pemerintah yang sudah
menunjuk beberapa rumah sakit utama. Nah, ini pun harus segera terdata dan terkoleksi. Buat masyarakat umum, fasilitas kesehatan itu sama saja. Mereka sulit membedakan di mana fasilitas kesehatan yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah, di mana rumah sakit yang memang belum betul-betul menjadi posko pelayanan untuk COVID-19. Untuk itu ini yang saya sebut tadi harus terukur sehingga insentif atau motivasi tambahan tadi tidak menimbulkan sesuatu yang tidak tepat di pelayanannya. Kira-kira begitu Mas Ferdi. Artinya kemudian ini belum menjadi prioritas bagi tenaga kesehatan saat ini? Yang menjadi prioritas saat ini sebenarnya memastikan semua delivery alat pelindung diri, masker, bagaimana prosedur rujukan. Karena kekhawatiran besar kita sekarang ini kecepatan dan keterlambatan kita yang berpacu dengan penyebaran COVID-19. Ini kejadian pelayanan terus membludak, banyak pasien yang bahkan ODP, apalagi yang bahkan PDP, apalagi ODP, ini mulai di self-isolation kan atau dirumahkan. Padahal orang dengan status PDP seharusnya sudah mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan itu yang sifatnya hospital caring begitu ya. Nah sekarang ini menurut kami ini sih oke-oke saja insentif ini, tetapi memastikan alat pelindung diri berupa hazmat, masker, sanitizer dan lain-lain itu jauh lebih penting dibutuhkan oleh Vaskes dan Nakes saat ini. Oke, Mas Hermawan kita tahan dulu. Saya langsung ke Mas Dhani. Selamat malam Mas Dhani. Mas Dhani. Selamat malam Mas Dhani. Oke, kita masih ada gangguan komunikasi dengan tenaga ahli utama KSP Dhani Amrul Ikhdan. Kita terus mencoba. Mas Hermawan masih dengan kami? Masih. Oke, Mas, untuk aspek preventionnya ini yang saat ini artinya memang belum maksimal sehingga kemudian insentif apapun lah itu bentuknya saat ini belum terlalu prioritas sehingga yang harus diupayakan terlebih dahulu adalah yaitu tadi bagaimana ketersediaan APD, masker yang cukup, gloves yang cukup untuk tenaga medis. Ini bagaimana kemudian bisa paralel nanti ketersediaan ini? Ya, makanya secara prinsip kita mengapresiasi adanya kebijakan insentif ini dari pemerintah dan ini sifatnya kan motivasi atau secondary motivation yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang primary kan adalah penyelamatan itu sendiri yang menjadi motif semua tenaga kesehatan. Nah, untuk itu perlu kita dukung. Sekarang ini Mas Ferdi, kita coba pantau di rumah sakit sementara atau rumah sakit darurat Wisma Atlet, itu terjadi lonjakan pasien per hari ini, bahkan hampir mendekati 100 pasien. Artinya kasus orang dengan PDP dan bahkan terkonfirmasi positif yang baru buka saja Wisma Atlet sudah membludak. Bagaimana yang PDP dan ODP yang di lapangan di tengah masyarakat itu luar biasa. Nah berarti di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit terjadi penumpukan atau pasien yang belum tertangani dengan baik yang terindikasi COVID-19 ini. Nah disinilah yang penting sekali adanya yang berupa penguatan alat pelindung diri yang kita sebut dengan ada 4 kategori paling tidak alat pelindung diri ini. Pertama adalah hazmat itu sendiri. Nah ini penting kalau orang dinaikkan statusnya menjadi PDP. Kemudian masker yang standar minimal N95 itu ini harus dipakai di semua lini layanan rumah sakit, terutama frontliner. Mas Ferdi, di frontliner itu tidak hanya tenaga medis, bahkan perawat pun belum berperan. Tetapi tenaga perekam medis, tenaga admission, information center, itu ada di garda terdepan. Dan mereka lah yang pertama kali juga berhadapan dengan potensial risk ini. Nah itu juga harus dilengkapi. Kemudian ada juga dalam sistem rujukannya, referral system, terutama virus transfer media atau VTM. Ini rumah sakit bisa berhari-hari hanya menunggu alat untuk transfer sampel atau serum untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Ini juga terkendala di rumah sakit. Tentu yang terakhir ini adalah fasilitas isolasi. Umumnya setiap rumah sakit kelas C di Jabodetabek ini kurang lebih 900-an rumah sakit. 80%-nya dari rumah sakit kelas C. Nah, swasta lebih mendominasi. Itu ruang standar terisolasi, ruang isolasi itu rata-rata cuma 1 atau 2 tuh. Oke.
Oke. Itu pun harus kita kuatkan. Nah, ini hal-hal yang kami sebut harus menjadi prioritas utama. Di samping insentif ini ada, tetapi bukan itu yang utama. Kita apresiasi, tapi bukan itu yang utama. Oke, Mas Hermawan, kita sudah dapat poinnya. Saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, dengan Ferdi, Mas Dhani. Ya, selamat malam, Mas Ferdi. Selamat malam, Mas Hermawan. Oke, Mas Dhani, kita ingin konfirmasi dulu. Kalau kemudian ketersediaan infrastruktur dan fasilitas oleh pemerintah ini paralel dengan insentif yang dikeluarkan juga oleh pemerintah, baik santunan ataupun juga dalam bentuk nominal sejumlah uang begitu. Ternyata prioritas utamanya bukan soal insentif nih, Mas. Fakta di lapangan bahwa ketersediaan APD, masker, dan juga alat-alat penunjang lain, fasiliti testing ini juga menjadi urgent saat ini. Bagaimana kemudian ini menjawab pemerintah? Pertama, dalam hal penanganan COVID-19 ini, semuanya prioritas, Mas. Tidak ada yang lebih prioritas daripada penanganan COVID-19 ini. Nah, di antara yang prioritas itu, maka yang terprioritas adalah masalah APD. Masalah APD, alat pelindung diri, itu memang kemarin banyak masalah di lapangan tentang keterbatasan dan juga tidak standar. Nah, sekarang ini kita sudah datangkan, ada bantuan donasi dari CSR, perusahaan swasta yang bekerja sama dengan perusahaan China, kemudian mendatangkan dengan Hercules kemarin, saya sendiri ikut serah terima barang, dan kita monitor pendistribusiannya. Mulai hari ini sudah didistribusikan ke beberapa provinsi yang membutuhkan, dan rumah sakit yang menangani pasien COVID. Jadi mulai hari ini semua sudah terdistribusi, dari mulai masker, APD, semua satu set, dengan standar yang baku di dalam International Health Regulation. Jadi di dalam International Health Regulation itu standar-standar ini semua kita penuhi ya. Jadi kita melihatnya untuk APD ini sekarang dan ke depan. Nah, pemerintah juga menyadari bahwa ini juga masih kurang. Jadi yang ada didatangkan kemarin masih kurang. Maka kita mendatangkan rencana kedua, tahap kedua, untuk mendatangkan dalam jumlah yang juga cukup besar. Jadi kita juga mendorong industri dalam negeri juga membuat APD, tapi karena tidak cukup, kita mengandalkan juga donasi dari beberapa pihak yang bisa mendatangkan bantuan dari luar negeri. Jadi semua dalam koridor bantuan. Nah, mengenai insentif itu karena juga kita harus berpikir sebagai pejuang garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini, tentu tenaga medis harus mendapatkan prioritas, security assurance-nya, jaminan kesehatan, dan juga jaminan ketika terjeleknya adalah risiko kematian. Sehingga Presiden membuat insentif atau stimulus terhadap tenaga medis kita. Ini ada Inpres, dasar hukumnya Inpres, Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, kemudian juga anggaran belanja untuk penanganan COVID dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan COVID-19 ini. Mas Dhani, disusul lagi dengan surat edaran Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 untuk kementerian dan lembaga terkait bisa memindahkan pos-pos pembiayaan dari kegiatan yang tidak prioritas menjadi penanganan kepada proyek atau penanganan masalah COVID-19 ini. Mas Dhani, sebelum lebih jauh ke masalah insentif, soal bagaimana ketersediaan APD, masker dan juga gloves atau fasilitas atau infrastruktur yang paling penting untuk menghadapi atau menangani pasien corona ini adalah seharusnya memang menjadi tanggung jawab utama pemerintah untuk pengadaannya dari awal seharusnya. Tapi kenapa kemudian sekarang ada bantuan CSR, inisiatif masyarakat, komunitas dan segala macam. Bagaimana kemudian menjawab ini? Ya, betul. Yang disampaikan kritik kepada pemerintah harusnya dari awal, harusnya dari kapan? Dari Januari, dari Februari. Itu semua betul, Pak. Dan kita sudah merencanakan. Tetapi kan kenaikan eksponensial dari angka positif atau pasien atau konfirmasi positif ini kenaikannya kan jauh lebih cepat daripada perkiraan kita. Sehingga kita harus mencari plan B-nya, harus menemukan plan B. Pemerintah nggak bisa harus mengandalkan pada perencanaan semula. Kalau mengandalkan pada perencanaan semula, ya semua nggak bisa jalan. Bukan berarti ini dianggap atau mengkonfirmasi pemerintah ini gagap begitu untuk menghadapi wabah ini, begitu Mas?
semua negara yang ada di dunia ini tidak ada yang 100% oh saya siap. Nah, ini kan datangnya tiba-tiba. Apalagi angkanya juga eksponensial. Kita siap. Tapi ketika angkanya eksponensial cukup signifikan kenaikannya, maka kita harus menjalankan plan B, plan C. Tidak ada gagap-menggagap. Yang ada hanyalah kita harus mempersiapkan ekstra daripada apa yang kita rencanakan. Jadi di antara perencanaan, ada yang di atas perencanaan, harapannya ada yang di bawah perencanaan. Ini semua di atas, realisasinya di atas semua. Sehingga kita harus melakukan terobosan yang di luar kebiasaan. Inilah dengan mendatangkan CSR, donasi, dan sebagainya untuk mempercepat agar semua terlaksana. Nah, jadi kita melihatnya sekarang, Mas, nggak usah lagi ngungkit-ngungkit yang lalu lah, lambatlah, gagap. Kita bicara hari ini dan ke depan. Karena energi kita habis nanti kalau bicara yang lalu. Kalau yang sekarang masalahnya di mana? APD. Oke, APD kita datangkan. Nah, kita monitor pendistribusiannya sudah benar belum? Ada nggak rumah sakit di daerah yang saat ini kekurangan? APD-nya belum ada, maskernya belum ada. Nah, ini kita monitor. Lalu kemudian cepat tanggapin kepada tim gugus tugas. Oh, ini kurang. Ini hari ini aja saya mendapatkan WA dari beberapa direktur rumah sakit di daerah, banyak ada 8 sampai 9 WA dengan komplain yang sama. Saya sampaikan bahwa ini lagi didistribusikan. Ini yang kita monitor, Pak. Mas Dhani dan Mas Hermawan masih dengan kita. Kita nanti akan membahas bagaimana kemudian memastikan distribusi ini mekanismenya benar dan juga apa yang perlu kita persiapkan lagi untuk bisa kerja cepat dan tepat dari pemerintah menghadapi wabah ini. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda. Baik, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Mas Dhani dan Mas Hermawan masih dengan kami? Mas Dhani? Ya, Mas Dhani, ini soal bagaimana kemudian perlindungan terhadap penanganan wabah ini, katakanlah amunisi yang paling penting untuk berperang melawan wabah corona ini adalah terdapat pada alat-alat kesehatan, ketersediaan APD, masker dan juga gloves dan alat-alat lain begitu. Kita ingin memastikan bahwa fakta di lapangan sampai saat ini kekurangan itu masih terjadi. Proses distribusinya ini bagaimana memastikan ini terdistribusi dengan baik dan daerah mana dan tempat mana yang menjadi prioritas, Mas? Prioritas itu tadi sudah saya sampaikan kepada rumah sakit yang saat ini menangani pasien COVID itu harus diprioritaskan. Kemudian artinya ini di seluruh Indonesia juga sudah harus begitu ya? Tetapi kita akan melihat prioritas itu sekarang daerah mana yang sudah menyatakan tanggap darurat. Saat ini daerah yang sudah menyatakan tanggap darurat itu ada DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Nah, sampai dengan sekarang kan baru 7 daerah yang menyatakan sudah tanggap darurat. Nah, itu tentu kita prioritaskan. Nah, lalu kita petakan lagi mana yang menangani suspek ataupun terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini yang kita distribusikan. Tapi tentu prioritas yang tanggap darurat dulu nih, baru ke beberapa daerah yang lain. Tapi semua jangan khawatir, kan ada step berikutnya, ya stok-stok berikutnya yang kita akan distribusikan secara merata berdasarkan skala prioritas yang tadi. Jadi tanggap darurat itu penting. Daerah yang tanggap darurat itu tentu diberikan prioritas dibanding daerah yang belum tanggap prioritas. Tapi bukan berarti tidak diberikan. Tapi setelah yang tanggap darurat prioritas lalu akan distribusikan kepada daerah lain. Kita konfirmasi sekali lagi bahwa kemudian semua alkesnya itu ada dan sudah tersedia, tinggal bagaimana kemudian proses distribusinya dari pemetaan wilayah dan wabah yang tadi Mas Dhani sebutkan ya. Halo, Mas. Saya tidak mengatakan semua alatnya ada semua. Ya. Yang sudah ada kita distribusi. Yang belum ada atau masih kurang kita datangkan. Baik dari dalam negeri, untuk produksi dalam negeri maupun dari impor. Jadi semua ada tahapan-tahapan ya, Mas. Yang sudah ada dan yang belum ada atau yang akan didatangkan apa aja, Mas Dhani? Yang sudah APD ini sudah ada, kita distribusikan, tapi kan masih kurang.
Oke. kita mesti impor lagi atau kita pacu dalam negeri untuk produksi. Nah, Oke. ini yang sekarang kita buat perencanaan ini. Jadi yang mendistribusikan ada bagiannya, yang melakukan order untuk impor juga ada bagiannya APD. Semua full set sampai dengan rapid test juga demikian, obat-obatan juga demikian. Gitu loh, Mas. Jadi jangan dibilang bahwa ini stok semua banyak, enggak. Stok ini ada, kita distribusikan. Namun kekurangan yang ada kita akan order dengan mengambil impor dari luar. Oke, ketersediaan ini untuk berapa lama nih Mas? Kalau kemudian kalau kurang nanti juga harus menunggu lagi bagaimana? Ya, ini kan semua ada perencanaan, Mas ya. Perencanaannya dengan plan A, kalau eskalasinya sekian, maka kita perlu stok sekian. Plan B eskalasinya naik sekian persen, maka perlu stok ini sekian. Itu ada di gugus tugas itu sudah merencanakan dengan matang, dengan detail itu angka-angka itu. Oke. Nanti coba di cross check dengan Pak Doni dan tim bagaimana detail eskalasi itu dan kesiapan teknisnya. Oke, Mas Hermawan. Yap. Ya gimana Mas merespon ini? Bahwa kemudian alkes dan termasuk alat perlindungan yang paling penting saat ini memang sudah ada tapi masih kurang dan ini akan dipetakan juga untuk proses distribusinya? Ya, jadi sebaik-baik persiapan itu adalah sebelum terjadinya kejadian atau sebelum terjadinya peristiwa. Jadi bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang sekarang masih pada bersiap-siap, artinya kasusnya masih yang PDP dan ODP, maka ini adalah fase persiapan terbaik untuk memastikan alat pelindung diri dan juga prosedur penanganan itu clear di lapangan. Tetapi khusus wilayah DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana sudah menjadi epicentrum kasus ini atau klaster baru, ini bukan lagi tahap persiapan, tetapi tahap tanggap kedaruratan. Maka harus ada gerak dan cara ekstra cepat yang dilakukan, karena tadi kita harus berpacu dengan kecepatan juga penyakit. Saya sedikit memberikan masukan kepada tim dan pemerintah, gugus tugas dalam hal ini, jangan sampai mengandalkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mendatangi sentra logistik atau tempat penyimpanan barang bila sudah tersedia. Mohon kiranya di-drop, dihadirkan di lapangan, di fasilitas kesehatan tanpa harus diambil atau dimohonkan. Oke, Mas Hermawan berarti sudah pernah mendapatkan kasus itu di mana kalau boleh tahu? Ya hampir semua wilayah di DKI Jakarta begitu. Tiap hari kami berdiskusi dengan teman-teman di rumah sakit, teman-teman di lapangan, bahkan di daerah bahwa ini masih terjadi kekurangan dan kelangkaan. Nah, sesuatu yang sudah menjadi kebijakan dan keputusan, hendaknya juga dipastikan implementasinya di lapangan. Ini tantangan kita semua, kita tidak ada yang salah dalam hal ini, tetapi kita memang bergerak cepat, harus bahu-membahu berpacu dengan kecepatan COVID-19 ini. Ini tantangan yang tidak biasa, karena kita menghadapi perang melawan corona. Gitu Mas Ferdi. Oke, laporannya Mas Hermawan dari hasil diskusi dan juga pemantauan yang sudah tersedia dan yang belum, sekarang jenisnya apa? Nah, yang saya sebutkan tadi ya, mulai dari alat pelindung diri, mulai dari pakaian berupa hazmat itu, sampai kepada hand gloves atau sarung tangan pun masih langka. Tapi ada satu yang penting, ini terkait dengan prosedur rujukan dan pemeriksaan. Itu namanya virus transfer medium atau VTM. Nah, virus transfer medium ini adalah media untuk pemeriksaan bagi mereka yang ODP dan PDP untuk diperiksakan labnya di laboratorium yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada kejadian beberapa rumah sakit yang harus menunggu berhari-hari hanya untuk memastikan alat ini tersedia atau tidak. Belum kita mendapatkan hasil pemeriksaan, baru sekedar untuk transfer virus mediumnya saja ini masih terkendala di lapangan. Oke, untuk setiap wilayah di daerah ini sudah ada laporan bahwa ketersediaan ini juga ada labor-labor untuk pemeriksaan seperti ini, Mas Hermawan? Oke, saya ini juga himbau juga ya, mudah-mudahan Mas Dhani bisa meneruskannya ke Kemenkes, bahwa dulu kita itu memiliki program untuk pemeriksaan laboratorium, terutama PCR, teruntuk pasien TB MDR atau TB multi-drug resistant. Itu ada laboratoriumnya, semacam RT-PCR yang sekarang,
tinggal bagaimana cartridge dan reagennya itu harus disediakan supaya 500 yang kurang lebih ada di seluruh Indonesia yang tersebar di RSUD itu teroptimalkan untuk deteksi pemeriksaan COVID-19. Dan ini akan mendukung dengan adanya masif rapid test nanti. Kalau masif rapid test dilakukan di mana-mana di daerah yang berisiko, maka untuk memastikan COVID-19 positif or negatifnya dengan adanya PCR ini bisa dikapasitasi dan dioptimalkan oleh pemerintah. Di luar yang sudah menjadi kedaruratan adalah ketersediaan APD dan juga standar masker dan juga VTM tadi. Masukan yang cukup baik dan tentu ini akan menjadi catatan khusus untuk kemudian ini dipenuhi dalam rangka untuk memerangi corona ini. Kita akan break dulu, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, tetap bersama kami di Layar Demokrasi. Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Mas Dhani masih dengan kami, Mas? Betul. Ya, Mas Dhani, soal insentif kita balik lagi nih. Kalau tadi kemudian Alkes dan juga amunisi dalam perang menangani corona ini sudah banyak catatan dari semua pihak. Kita coba geser sedikit soal insentif ini. Mas Dhani, kalaupun kemudian kita tidak elok berbicara soal nominal, tapi yang ingin kita pastikan adalah insentif ini dibayarnya bagaimana mekanismenya? Yang jadi kasirnya nanti siapa, Mas? Sumbernya dari mana? Jadi pertama, insentif itu diberikan berlaku untuk daerah yang sudah menyatakan tanggap darurat. Itu yang perlu diingat itu. Ya. Hanya untuk daerah yang menyatakan tanggap darurat. 7 provinsi ya berarti ya tadi yang disebutkan ya. Ya, kurang lebih itu. Untuk saat ini ya. Untuk ke depan ya kita lihat perkembangannya ya. Nah, kemudian insentif itu dasar hukumnya jelas dari Inpres nomor 4 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti. Inpres itu kan jelas ya maksudnya kan, tentang refocusing kegiatan. Refocusing kegiatan, kemudian alokasi pembelanjaan untuk corona dan pengadaan barang dan jasa. Itu jelas. Itu semua kementerian dan lembaga terkait harus relokasi anggaran, refocusing kegiatan, semua tertuju menggerakkan semua resources yang ada untuk menuntaskan soal corona. Jadi nggak ada lagi proyek besar-besaran, proyek A, B, C, yang ada hanya refocusing semua kepada corona. Baru setelah ini tuntas, kita berikutnya. Nah, ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 yang ditujukan agar setiap kementerian dan lembaga yang terkait semuanya di Indonesia bisa memindahkan pos-pos pembiayaannya. Jadi kan dalam sistem APBN, perencanaan itu kan semua tinggal budgeting dan posting. Nah, ini kita minta reposting. Kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, dana-dana yang ada di mana diblokir atau tender-tender mana yang bisa di rescheduling, semuanya dibatalkan semua. Belanja barang juga begitu. Belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, luar negeri, dalam negeri, rapat, seminar, event, workshop, semuanya, semua di hold semuanya, dibatalkan. Jadi itu kan cukup besar, Mbak. Dari belanja modal ini aja, itu juga banyak yang bisa kita dapat. Ada sekitar 5 sampai dengan 10 triliun yang bisa direlokasi untuk penanganan COVID dari biaya belanja-belanja pemerintah. Termasuk APBN juga, ya? APBN ya. Termasuk juga ada lagi peraturan dari Menteri Keuangan tentang nomor 19 tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana insentif daerah tahun 2020. Ada lagi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang revisi dan realokasi APBD. Nah, jadi kalau di pusatnya sudah realokasi, refocusing, nah di daerahnya juga realokasi dan refocusing untuk penanganan ini. Itulah yang disebut dengan pengelolaan keuangan yang terkonsolidasi. Nah, dari berbagai revisi-revisi ini, kita estimasi itu ada dana sekitar 17 triliun lebih yang bisa dimanfaatkan untuk menangani virus corona hasil dari cost cutting dan realokasi anggaran ini. Gitu loh, Mas. Artinya kemudian kalaupun ada daerah inisiatif untuk mengeluarkan APBD-nya itu lain cerita ya?
Mengeluarkan untuk apa? Untuk penanganan COVID-19 di daerah masing-masing yang tidak termasuk dalam 7 provinsi tadi itu adalah kebijakan daerah sendiri begitu ya? Ya, tapi tetap fokusnya kepada penanganan corona. Oke, pengawasannya Mas, bagaimana kemudian ini? Kan di dalam Inpres tersebut, dalam Inpres Presiden sebagai payung hukumnya, Inpres nomor 4 itu dijelaskan bahwa seperti dalam pengadaan barang dan jasa, itu melibatkan BPKP. Oke. Ya kan? Dan juga sistemnya e-katalog. Oke. Ya kan? Jadi dua itu sudah cukup, ada BPKP, kemudian menggunakan pengadaan berbasis kepada e-katalog, ya kan? Itu sudah merupakan pengawasan melekat lah yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi catatannya adalah semua proses pengadaan barang dan jasa dan alokasinya semua harus dilakukan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian, transparansi, fairness, dan unit cost-nya juga sudah diseleksi, sudah dievaluasi oleh BPKP. Jadi kan ada e-katalog, ada BPKP yang mengawasi ya. Jadi saya kira itu proses transparansi dan governance yang terbaik lah yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi COVID ini. Sehingga kemudian dan harus cepat lah. Ya, sehingga kemudian untuk proses auditnya nanti pertanggungjawabannya juga lebih clear begitu ya, Mas ya? Ya. Oke. Prinsip kecepatan adalah harus dalam keadaan emergensi. Oke, kita tapi pastikan. fairness dan transparansi juga itu mutlak untuk membuat negara ini dikelola dengan profesional, dengan transparan dan accountable. Oke, itu yang harus kita pastikan. Mas Hermawan gimana, Mas? Ya, jadi saya mengatakan kita jangan sampai disibukkan dengan perbincangan bagaimana motivasi berkaitan dengan insentif ini di lapangan. Tetapi mekanisme bila ada insentif ini betul-betul harus dipastikan. Karena mekanisme ini adalah mekanisme pusat, pasti akan di-drop ke daerah-daerah yang berdampak. Dari daerah di-drop kepada Dinas Kesehatan sebagai leading sektornya. Dinas Kesehatan baru ke rumah sakit. Jadi kendati Presiden dan Menteri Keuangan menyebut insentif bagi personil tenaga medis, personil tenaga kesehatan di Vaskes, tapi jangan lupa mereka bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Di saat itulah rumah sakitlah atau fasilitas kesehatanlah yang lebih paham tentang unit cost dan utility cost dalam pelayanan terkait COVID-19 ini. Artinya harus sampai kepada unit bisnis seperti rumah sakit lah yang harus mengelola dan memahami betul kebutuhan insentif ini karena akan diterjemahkan di dalam jasa medis. Harus disampaikan Mas Ferdi, tidak semua tenaga medis di rumah sakit itu terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Kecuali mereka yang dimintakan bantuannya. Tidak semua tenaga kesehatan atau tenaga non-kesehatan terlibat langsung. Supaya anggaran ini efektif dan efisien, maka unit analysis atau unit budgeting itu harus sampai di tahapan pengelolaan oleh rumah sakit. Karena mereka lah yang lebih paham unit cost dan utility cost. Tetapi tadi karena berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah turun ke sektornya dinas kesehatan yang mengkolek dari seluruh rumah sakit, di saat-saat inilah yang harus secara sistematis dan terukur yang saya sampaikan di depan tadi. Teknis alurnya juga harus dipastikan tepat sasaran, tidak kemudian mencela-mencela ke sasaran yang tidak tepat begitu ya. Ini juga harus dipastikan Mas Hermawan ya. Jangan sampai kita sibuk meributkan urusan insentif, kita lupa penyelamatan nyawa dan jiwa masyarakat itu sendiri. Saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, yang terbaru ini soal rapid test ini Mas, bagaimana mekanismenya Mas? Apakah kemudian akses untuk menjalankan atau mendapatkan fasilitas seperti ini bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah saat ini? Ya tentu kan, jelas tadi kan sudah di dalam protokolnya kan sudah jelas itu untuk yang menghadapi gejala dan atau yang pernah kontak dengan suspek ataupun dengan pasien terkonfirmasi COVID. Kemudian juga di daerah-daerah yang telah menyatakan tanggap darurat atau daerah-daerah epicentrum. Ini kan jadi tidak juga, jadi yang disebut rapid test itu bukan massal, tapi juga dilakukan, bukan massal maksudnya semua orang bisa, tapi tetap dengan beberapa koridor-koridor, protokol-protokol yang jelas. Nah, itu namanya koridor dari yang namanya rapid test ini. Dan itu kan sekali lagi ditegaskan, itu bukan pendeteksi corona, tapi itu hanya mitigasi
tentang antibodi dan kemungkinan ada virus yang masuk. Kemungkinan ada virus yang masuk. Harus dulu tunggu lagi positif atau negatif, ditunggu lagi 14 hari, tes lagi. Kalau ternyata positif, ada virus yang kemungkinan masuk, baru dia di PCR, real time PCR yang di 13 laboratorium rujukan pemerintah itu. Oke, Ya. bukan terhadap kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian oleh orang-orang yang atau kelompok yang memang berisiko terpapar lebih rentan begitu ya, Mas ya? Jelas kan diprioritaskan kepada tenaga medis. Tenaga medis udah jelas kan, pemerintah memprioritaskan ini kepada tenaga medis, kemudian kepada daerah epicentrum, daerah yang tanggap darurat bencana, itu kan jelas prioritasnya. Jadi tidak ada kelompok-kelompok tertentu selain itu yang kemudian memanfaatkan ini. Nah, setelah itu selesai, ya tentu semua masyarakat juga yang memenuhi kriteria itu bisa memanfaatkan rapid test ini dengan baik untuk tindakan mitigasi risikonya ke depan. Oke, baik Mas Dhani, kita akan break dulu. Mas Hermawan, Layar Demokrasi akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.